Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Abda Tripradana, NPM 2478291 dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 438, yang dimana di sini di skenario atau latar belakang di sini kita diminta untuk melakukan switching ya konfigurasi pada switch layer 2 dan routing di layer 3 ya. Di sini terdapat informasi mengenai keuntungan keuntungan menggunakan switching multi layer. Nah, yang dimana ini keuntungan benefit bagi sebuah perusahaan kecil hingga medium hingga menengah, dimana kemampuan untuk membeli suatu switch multi layer ini alih-alih membeli perangkat jaringan switch dan routing yang terpisah, kemampuan switch multi layer itu mencangkup termasuk kemampuan untuk memetakan dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa interface yang ada di SPI. Serta kemampuan untuk mengonversi kemampuan untuk mengonversi convert layer 2 ke layer 2 ke layer 3. Kita langsung aja ke instruksinya ya. Jadi di sini di instruksi pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi layer 3 ya. Jadi di sini kita diminta untuk pada NLS ya, NLS. Oke. Di NLS kita diminta untuk tetapkan IP address-nya. Interface G02 switch IP address. Nah, kita ikutin ini ya sesuai instruksi ini. 209 165 200 255 255. Oke, sekarang kita diminta tes tes ping ya, ping 209 165 200 226. Oke, berhasil lah untuk kita tes konektivitasnya. Sekarang kita ke part 2, dimana di sini kita akan mengkonfigurasi interface VLAN routing ya. Nah, di sini kita di step pertama kita perlu menambahkan VLAN-nya. Bentar, ini gimana? Oke, masih di NLS ya. Jadi di sini kita akan menambahkan 3 VLAN dengan masing-masing VLAN-nya mempunyai nama, yaitu di VLAN 10 dia namanya start, 20 itu standar, dan 30 itu fakultas atau fakulti. Nah, di sini kita konfigurasi aja di config lalu kita masuk ke VLAN 10 ya. Yuk kita masukin staff. Kita kasih nama dulu ya. VLAN 10. Oke, name staff. Oke, lanjutnya VLAN 20 namanya standar. Lalu di VLAN 30 namanya adalah fakulti. Ya,
bentar. Ini harus sesuaiin ya formatnya yang ada di tabel ini ya, entah itu besar kecil huruf. Oke, setelah kita menambahkan nama di setiap VLAN-nya, sekarang kita tetapkan IP address-nya. Zip ya, interface VLAN 10. Jadi kita tetapin IP address-nya itu di VLAN 10, IP address-nya 192.168.10.254 dan 255.255.255. Oke, selanjutnya kita tambahkan di interface VLAN 20. Oke, nah di sini juga kita perlu nambahin. Oke, di sini kita bisa lihat di addressing table yang udah ada di ini ya, di instruksinya. Tinggal scroll ke atas aja. Kita balik ke MLS, kita masukin IP address-nya. Sini yang beda adalah 20 ya. 4 buat ini 20. Oke, sekarang kita ke interface 30 kan 30. Oh, dia perlu nambahin ini ya, namanya IPv6 ya, IPv6. Oke, jadi di sini kita tambahin 2000. Ini di VLAN, masih di VLAN 20 ya. 2001 28 hat 21 slash 64 ya. Oke, udah, kita coba balik dulu ke interface VLAN 10. Kita tetapkan IPv6 nya 2001 10 ya, 10.1/64. Oke, benar. Selanjutnya baru kita konfigurasi di VLAN 30 nya. Nah, di sini kita perlu nambahin IPv6 30 ya, benar. Lanjut IPv4 nya. Berarti di sini kita tambah, kita ganti jadi 30. Oke, bener nggak? Nah, tapi di sini dia perlu apa ya? Jadi di sini ada namanya VLAN 99 yang berarti kita perlu menambahkan ya 99 ya, sama seperti pada step kedua. Berarti nggak ada namanya. Jadi kita masukin aja interface VLAN 99. Kita masukin aja IP address-nya. IP 92.168.999.254.255.255.255. Oke, udah. Selanjutnya kita ke konfigurasi trunking pada MLS. Jadi kita di sini akan konfigurasi trunk ya, di MLS, yang dimana di sini terdapat informasi mengenai konfigurasi trunk ini sedikit berbeda pada switch layer 3. Pada layer 3 switch ini interface trunking perlu dienkapsulasi ya, dengan protokol .1 key atau .1 key. Tapi kita tidak perlu menentukan nomor VLAN-nya.
saat bekerja dengan router. Oke. Jadi di sini kita langsung aja ke MLS, masih di MLS, berarti kita ganti konfigurasinya interface G1 ya. Di sini kita switch port mode Tron. Nah, jadi di sini Tron ini mau ubah interface sebagai port statis. Nah, membuat port Tron itu statis dengan sebuah perintah switch mode Tron, lalu kita tentukan VLAN 99 ya sebagai ya VLAN asli sebagai 99. Jadi switch port Tron ini VLAN 99, lalu kita enkapsulasi dengan protokol .1Q nya. Native Tron switch Tron encapsulation .1Q. Oke, udah ya. Di step 3 udah, selanjutnya di step 4 yang dimana di sini kita akan konfigurasi mode Tron di switch 1. Di interface gigabit 01 ya, G61. Oke, kita terapin aja switch port. Kurang lebih perintahnya itu sama kayak kita konfigurasi di NLS tadi ya, hampir sama. Switch port kita terang dulu. Oke, selanjutnya kita terang VLAN 99. Nah, selanjutnya kita ke step 5 yang dimana disini kita akan menghidupkan routing, enable routing dengan memasukkan perintah show IP route di MLS ya. Nah, di sini di MLS kita ketik show IP route, show nih. Terus ada pertanyaan nih, apakah ada route yang aktif? Jawabannya tentu enggak ya. Di sini masih kosong sebenarnya. Pasti cek ya, storage-nya ini masih kosong. Lalu kita ganti dengan kita masuk dulu ke exit mode, lalu kita ketik IP route setting. Oke, lalu kita exit, baru kita show IP route lagi. Nah, di sini baru kita bisa melihat IP yang jalur-jalur yang terhubung ke NLS ini atau VLAN yang terhubung ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa VLAN 10, 20, 30 sama 9 dan juga gigabit internet 02 ini statusnya C. Nah, berarti C itu mengindikasi bahwa mereka ini terkoneksi. Nah, C connected. Lalu selanjutnya untuk memastikan mereka ini
sudah terkoneksi, kita akan memverifikasi dengan pin ya dari setiap device nya, dari PC 0 ke PC 3 gitu misalnya. Oke. Ini kita tes dulu. Oke. Pin 192.168. Misalnya PC 3 yaitu 31 ya. Oke, berhasil ya. Karena kita pakai cara cepat aja. Oke. Mau kok sih? Nah, coba kalau kita PC 1 ke PC 5. Pin 192.168.32 832. Oke, berhasil lah dari PC 1 ke PC 5. Oke, mungkin itu beberapa tes ini ya, konektivitasnya. Kita nggak usah tes semuanya karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Lalu oke. Untuk memverifikasi interVLAN routing, pin device website desainer VLAN. Oke, jadi kita akan tes verifikasi interVLAN-nya dengan perangkat hostnya ke VLAN-nya gitu. Pin 19. Oke. Dan juga ini perlu pin ke cloud ya. Cloud. Jadi kita ke VLAN dulu, yaitu 192.168.9925. Oke, berhasil lah. Ini ke VLAN 99. Sekarang kita tes ke cloud. Cloud itu cloud tadi berapa tuh? Cloud itu punya IP yaitu 209 ya. 209 165 200 226. Oke, berhasil juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3 yang dimana di sini kita akan konfigurasi IPv6 interVLAN routing. Jadi di layer 3 ya. Oke. Di sini dia minta di MLS ya, di MLS dia minta untuk melakukan unicast routing. Jadi kita masuk dulu IPv6 unicast routing. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke konfigurasi SPI untuk IPv6 pada MLS. Jadi kita ke interface VLAN 10. Oke. Ini kan kita disuruh netapin alamat IPv6 nya, sedangkan tadi itu kita sudah konfigurasi IPv6 nya saat kita melakukan tadi kita melakukan interVLAN routing di layer 2 ya. Nah, di sini kita mungkin bisa ngecek aja so interface VLAN VLAN div ya. VLAN div. So interface IPv6 div. Kalau enggak begini, bentar. So kalau nggak gini aja
saya lupa komennya gimana. So config. Oke, di sini kita langsung lihat aja di VLAN ya. Oke, nah di sini kita kan di VLAN 10 ya, VLAN 10 kita disuruh netapin IP address-nya. Di sini kita udah lakuin tadi ya. Nah, berarti kita tinggal VLAN 20 juga udah, VLAN 30 juga udah. Ya, berarti benar. Kita tinggal configure gigabit 02-nya. Interface G02. Interface G02 IPv6 address-nya itu 2001 DB8 A1/4. Oke, udah kita tetapin IPv6 di interface gigabit 2 ya. Sekarang kita akan keluar, lalu kita akan menjalankan show IPv6 route. Di sini kita bisa lihat berbagai IPv6 yang terkoneksi ya, dimana ini kan alamat IPv6 VLAN ya, VLAN. Di sini VLAN 2, VLAN 10 ya, VLAN 10, 20, 30. Berarti VLAN 99-nya nggak ikut ya. Nah, setelah itu kita diminta untuk ping ya, ping dari PC3 ke PC berapa nih? Ke VLAN 10, PC4 ke 20, dan juga ke cloud. Nah, di sini kita tes dulu PC1 ya. Masih mainnya kemana aja. Misalnya kita akan ping 2001 DB8 acap 20. Ini kita ping interface interface VLAN 20 ya. Oke. Acap 21. Kok ini tidak terhubung? Oh, dari PC3 coba. Dari PC3. Ping 2001 DB8 acap 31. Oke, ternyata saya lupa ya, kalau topologi ini biasanya digunain kalau di bagian kiri ini digunain untuk verifikasi konektivitas alamat IPv4 ya, dan biasanya yang kanan ini untuk verifikasi konektivitas alamat atau IPv6 versi 6 ya, dual stack gitu topologinya. Selanjutnya kita tes ke VLAN 20 juga berhasil, VLAN 10 berhasil ya untuk uji konektivitas IPv6. Sekarang kita lihat cek result, apa ada yang salah. IP gigabit 02, port gigabit 02. Gimana subnet masknya salah ya. Kita lihat dulu gigabit 02 ya di NAS. So config
sini jurnal 2 209 1 benar 11 ya 255 0 salah. Oh, bentar. Oh, ini ya 252. Bukan 0 ya. Jadi kita tinggal ganti konfigurasi interface G02 access 252 ya kan beneran. Nah, apa ya? Masuk exit. Oke. Di sini udah 100% ya completionnya. Oke, baik, mungkin itu saja praktik yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.